Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini Sabtu 26 November 2022. Saya berada di Jabal Uhud, Madinah. Jabal Uhud ini termasuk salah satu tempat yang bersejarah bagi umat Islam, di mana terjadinya perang Uhud yang waktu itu terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun kedua Hijriyah antara pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan peperangan itu dapat dikatakan tidak seimbang karena umat Islam berjumlah 700 orang sementara orang-orang kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Tetapi dengan strategi yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan pasukan umat Islam itu dapat terbimbing dengan baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah puncak Jabal Uhud di mana terjadinya perang Uhud. Kita lihat banyak peziarah yang naik ke atas sebagai bentuk nampak tilas dari perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam sejarah bahwa dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang namun dapat dilakukan pertahanan yang begitu kuat dan kokoh oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menyusun strategi perang yaitu dengan membagi beberapa kelompok pasukan. Pasukan tombak, pasukan pedang, dan pasukan berpanah. Dan pasukan panah ditempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di puncak Gunung Uhud. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan panah, sama ada menang atau kalah, puncak Gunung Uhud jangan ditinggalkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perang terjadi dengan strategi perang yang sudah disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dapat dipukul mundur. Sehingga pasukan kafir Quraisy meninggalkan medan perang. Kemudian mereka meninggalkan perbekalan, meninggalkan peralatan-peralatan perang. Namun disinilah satu peristiwa terjadi. Pasukan panah yang ada di atas meninggalkan tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Sufyan dengan pasukannya berbalik arah dengan mengelilingi gunung dan mereka mengambil posisi pasukan panah tadi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di kaki gunung dilempari dari atas puncak gunung sehingga Rasulullah mengalami cedera. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di Jabal Uhud ini juga lah terjadi satu peristiwa yang luar biasa, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah. Beliau syahid karena oleh seorang wanita yang bernama Hindun membayar seorang budak agar berkhianat kepada Sayyidina Hamzah untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Lalu budak tersebut menikam Sayyidina Hamzah dengan tombak yang pada akhirnya Sayyidina Hamzah gugur di perang Uhud ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balik hati manusia sehingga walau Abu Sufyan yang menjadi pimpinan kafir Quraisy yang berperang melawan Rasulullah SAW, begitu juga Hindun yang begitu benci kepada Rasulullah dan Sayyidina Hamzah, bahkan sampai membelah dada dan memakan jantung Sayyidina Hamzah, namun akhirnya mereka semuanya mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Hindun maupun Abu Sufyan mereka bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya
dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ kita dapat belajar. Yang pertama, batasi kecintaan kita terhadap dunia, jangan sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kita layas kepada orang yang kita anggap mungkin hari ini mereka lebih jahat dari kita, tetapi bagi Allah tidak sulit untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Maka teruslah mohonkanlah petunjuk kepada Allah, keistiqomahan sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.